mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit dilampu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023. Sebagai inspirasi bagi kita pada hari ini, kita ambil bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Maka turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Inilah tadi kata-kata Yesus dalam Injil yang kita baca, saudara-saudari. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat ditentang oleh Yesus sebagai orang yang lain kata dari perbuatannya. Mereka ini lain di dalam hatinya, lain yang dilakukannya. Mereka suka pura-pura saleh, pura-pura berdoa, pura-pura berteman. Nah, pada bagian lain dari kitab suci, mereka disebut Yesus sebagai kubur berlabur putih. Dari luar atau sebelah luar cantik, biasa dicat putih, atau bahkan sekarang banyak terbuat dari marmer, sangat indah. Tetapi di dalamnya tidak lain daripada jenazah
bangkai, tengkorak, dan tulang belulang, saudara-saudari. Jadi beda di luar dengan di dalam. Di luar bisa sangat cantik, tetapi di dalamnya busuk dan bau tengik. Nah, mengapa mereka ini dimarahi oleh Yesus, saudara-saudara? Karena kepura-puraannya itu. Karena tidak tulus, hanya berpura-pura. Saudara, pada hari ini Yesus meminta kita untuk menjadikan diri kita orang percaya yang sejati. Orang yang percaya yang sejati ialah pertama-tama tidak berpura-pura, tidak lain di dalam dan di luar, tapi asli, sejati. Kemudian orang yang sejati ialah yang sederhana, tidak berlagak, tidak sok di atas, tidak sok tinggi, tidak berlagak sebagai bos, tidak berlagak sebagai sok tahu dan suka mengajari. Itulah tadi yang disebut Yesus, suka disebut rabi, atau suka disebut bapa, atau suka disebut pemimpin. Kalau mau jadi orang besar, harus melayani, kata Yesus. Kebesaran itu harus dilihat dari pelayanannya, bukan penguasaannya. Kebesaran orang yang percaya harus dilihat dari aspek pelayanan dan pengabdiannya, pengorbanannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semua ini harus dimulai dan ditanamkan dari keluarga. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sejati, bukan yang suka pura-pura. Bagaimana supaya anak-anak kita belajar saling melayani, bukan saling menguasai. Anak-anak kita harus kita didik untuk melayani, menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang melayani. Didik menjadi orang besar, tapi bukan orang besar yang menguasai dan tidak peduli, tetapi dididik supaya dia menjadi orang besar yang melayani, yang tetap komit dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Dan supaya itu, kata-kata kita itu, pengajaran kita itu sungguh-sungguh ada hikmahnya, saudara-saudari. Kita sendiri sebagai orang tua pertama-tama harus sudah melakukan itu, saling melayani dan tidak berlagak, sehingga narasi-narasi kita tidak hanya sebagai narasi omong kosong, tetapi narasi yang sungguh-sungguh kita sendiri sudah lakukan, supaya jangan sampai nanti kita ditegur oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya mengucapkan dan mengajarkan, tetapi tidak melaksanakannya, katanya. Sama kembali kita dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Kita sendiri orang tua sudah harus duluan melaksanakan itu. Dan itu tanpa diucapkan pun sudah dilihat dan menjadi pelajaran bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan
cinta Tuhan. Salam, saudara-saudari.